Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun kita berada, pembahasan kali ini judulnya adalah dua nikmat yang tidak pernah bertemu. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu judul ini unik ya. Ketika kita menanyakan apa nikmat, yang itu nikmat kok bisa tidak bertemu antara keduanya. Satu nikmat berasal dari Allah, satu nikmat itu hanyalah sebuah kalimat yang sebenarnya bukan nikmat karena itu dihadirkan oleh syaitan laknatullah dalam kehidupan kita. Nikmat yang datang dari Allah adalah kelezatan dan kenikmatan, kekhusyukan di dalam beribadah kepada Allah. Sementara nikmat satu lagi yang tidak mungkin bertemu dengan nikmat Allah itu adalah saat ketika kita merasa nikmat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama pernah mengatakan bahwa kalaulah engkau ingin mendapati surganya akhirat, maka engkau harus menemukan surga yang ada di dunia ini. Maka orang-orang bertanya kepada beliau, apa surga dunia itu? Sehingga dengannya itu kami dapat masuk ke dalam surga akhirat kelak. Maka ulama ini menjelaskan adapun surga yang disebut dengan surga dunia sebagai salah satu momentum untuk menemukan surga akhirat adalah ketika engkau diberikan kesempatan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau dapat merasakan, engkau dapat menikmati, engkau dapat mendapati ruh dalam ibadah yang engkau kerjakan, maka engkau telah betul-betul mendapati surga di dunia. Maka coba kita merenungkan dalam diri kita. Sudah berapa banyak solat yang kita kerjakan? Apakah sudah solat itu memberikan ketenangan dan kelezatan di dalam diri kita? Sudah berapa banyak kita bersedekah kepada Allah, tapi kenapa rasa-rasanya dada kita masih sempit saja? Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang ketika dia telah mendapati kelezatan di dalam beribadah kepada Allah, sungguh pasti dia akan menjadikan ibadahnya itu sebagai bentuk untuk kebutuhan bagi dirinya. Beda orang yang sholat, ibadah dan lain sebagainya dalam rangka melepaskan kewajiban. Dia tidak akan memikirkan tentang positif negatif dari ibadahnya. Tapi orang yang ketika dia telah menjadikan itu sebagai kebutuhan, sama seperti dia mau makan, dia tidak lagi melihat jam tangannya atau jam yang ada di dindingnya. Pasti asal ketika waktu makan telah tiba, perutnya akan merespon, dia akan makan. Kenapa? Butuh makan. Maka orang yang ketika dia beribadah dan ibadah itu telah menjadi satu bagian daripada kebutuhannya, maka dia akan menjadikan ibadah itu sebagai bentuk yang kalau dia tidak kerjakan, dia akan secara refleks bertanya pada dirinya, ada yang kurang di dalam diriku hari ini. Tapi sementara ada nikmat yang didatangkan dari syaitan itu juga tidak akan bertemu dengan nikmat yang diberikan Allah. Karena ada sebuah kecelakaan yang besar yang hari ini terjadi di dalam kehidupan kita. Manakala ketika dia merasa bahwa telah melakukan kesalahan, tapi dia tidak menganggap itu sebuah kesalahan, bahkan dia menganggap itu bagian dari tren, bagian dari budaya, bagian dari hal yang kalau tidak dikerjakan maka akan tertinggal dari kaum yang lain. Maka orang yang menganggap ketika dia mengerjakan maksiat kepada Allah tapi dia tidak menganggapi itu sebagai maksiat, maka ini adalah sebuah musibah yang besar dalam dirinya.
sidang pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebahagian ulama mengatakan ada 3 kesabaran, 2 yang berat. Yang pertama, sabar di dalam istiqomah mentaati Allah, sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Satu lagi yang sulit ditinggalkan itu adalah sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kemudian kata Nabi, ada 7 manusia yang nanti akan mendapati naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mereka itu adalah seorang pemuda yang mempunyai kesempatan dan peluang bermaksiat kepada Allah, tapi karena dia takut kepada Allah, dia tinggalkan maksiat itu. Mungkin kita pernah mendengar satu kisah. Ada seorang pemuda yang sedang berjalan di suatu tempat. Lalu dia kemudian dipanggil oleh anak gadis yang tiba-tiba anak gadis yang cantik jelita itu. Dia tertarik dengan anak muda itu. Ketika anak muda itu masuk ke dalam rumahnya, dia kunci pintu rumahnya. Dia katakan kepada anak muda itu, "Aku ingin berzina denganmu." Seandainya anak muda ini tidak diliputi rasa takut kepada Allah, maka dia akan mau mengiyakan, karena nafsunya tidak mungkin menolak wanita secantik itu. Tapi dia tidak mau. Sampai kata wanita itu, "Kalau engkau tidak mau, aku akan berteriak. Lalu orang akan datang, aku akan menuduhmu ingin memperkosa aku." Peluang maksiat ada di depan, tapi rasa takut anak muda ini kepada Allah lebih besar. Maka dia izin ke kamar mandi, dia lumuri wajahnya, tubuhnya dengan kotoran manusia yang ada di dalam kamar mandi, sehingga membuat jijik anak gadis yang ingin berzina itu. Terselamatlah dia anak muda itu, walaupun tubuhnya bau kotoran, tapi saat ketika dia meninggal, wangi kesturi begitu luar biasa menyengat pada tubuhnya. Maka anak muda yang dia memang punya peluang maksiat, tapi dia jaga dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, ini adalah orang yang nanti mendapati naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia bisa melakukan itu? Faktor nikmat kelezatan di dalam beribadah kepada Allah telah mendarah daging dalam dirinya, sehingga menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, ada 3 mata yang nanti di hari kiamat dijaga oleh Allah. Salah satu dari yang 3 itu adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutkah kita bermaksiat kepada Allah? Takutkah ketika nanti Allah menjemput kita dalam keadaan masih bergelimangan dengan maksiat? Tidak takutkah kita saat ketika nanti kita kembali kepada Allah, Allah tanya, "Apa yang kau kerjakan?" dan engkau mati dalam keadaan maksiat? Na'udzubillah. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kematian menjadi satu rahasia dari Allah. Berhati-hatilah kita. Hadirkan sifat takut kepada Allah. Saat ketika nanti kita menzalimi sahabat, takutlah kita kalau dia berdoa yang tidak baik kepada kita, imbasnya kepada kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perasaan takut ini muncul ketika ibadah itu telah kita jadikan kebutuhan. Maka nikmat ibadah kepada Allah tak mungkin akan bersatu dengan nikmat yang dihadirkan oleh syaitan yang ia mengelabui kita. Tidak ada orang yang ketika dia sholatnya rajin, sodakohnya rajin, taatnya luar biasa, dia nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mungkin orang seperti itu juga akan mau melakukan di sisi lain dari dirinya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang orang ini adalah orang yang taat kepada Allah, di samping ketaatannya juga ada maksiat kepada Allah, itu bukan orang yang taat, boleh jadi ibadahnya yang salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar kita tidak menemukan nikmat dari sisi syaitan itu tadi, tidak menemukan hal-hal yang dikelabui oleh syaitan itu tadi, mudah-mudahan dengan kekusyukan, kelezatan, kenikmatan ibadah kita telah menemukan ritme ibadah sebagai bentuk kebutuhan itu, muncul rasa takut yang tinggi di hadapan kita, yang bahwasanya Allah melihat, memantau kita kemanapun, dimanapun kita berada. Maka milikilah ketakwaan itu, yang ketakwaan itu tidak hanya kalau ada orang yang lihat baru kita bertakwa, tapi ada atau tidaknya manusia melihat kita. Yakin dan percayalah,
Ketakwaan itu harus kita tumbuhkan, karena dengan ketakwaan itu kita akan memperoleh bahagia dunia dan di akhirat kelak. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah minta kepada kita agar kita berbekal, dan bekal yang paling baik adalah bekal takwa. Maka bertakwalah kita, baik dilihat ataupun tidak oleh orang lain, tapi yakinlah dengan ketakwaan itu kita dipantau baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi